Selamat pagi seluruh warga FGN Indonesia dimanapun teman-teman semuanya berada. Jadi pada siang hari ini kita bakal ngadain kuliah online dengan topik materi yakni minyak bumi dan gas dengan pemateri Bapak Diko Rizky Febrian Sanu STME, dan beliau sudah menempuh pendidikan S1 di UPN Veteran Yogyakarta dengan program studi teknik geologi, S2 Magister Petroleum Geoscience di Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang beliau aktif mengajar di TERA dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Dan beliau juga mengampu mata kuliah seperti sedimen, geomorfologi, prinsip stratigrafi, migas, geologi fisik, well logging, analisis stratigrafi, dan geologi sejarah. Dan beliau juga sudah memiliki beberapa pengalaman pekerjaan dan beraktif di proyek seperti proyek saat bekerja di konsultan PT Geotema Energi, dan juga join studi MNK Sel Hidrokarbon CPP Area Pertamina. Dan sekarang beliau juga aktif sebagai pembina SNIAG di TERA. Jadi untuk lebih lanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari beliau secara langsung. Untuk teman-teman tetap stay di tempat, mari kita dengarkan. Untuk Pak Diko kami persilakan. Oke, pada kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman maupun materi mengenai proses eksplorasi minyak dan gas gitu kan dalam industri besar migas, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Pada garis besarnya bersama. Yang pertama yang harus kita tahu, ada dua proses atau dua pekerjaan besar yang ada pada industri gas, yaitu proses atau bagian upstream dan bagian downstream. Bagian upstream itu bagaimana kita mencari, terus menemukan potensi, terus memproduksi minyak mentah maupun gas yang ada di dalam bumi. Lalu setelah itu kita akan beranjak ke downstream, di mana dari minyak mentah, dari gas itu nanti akan dikirim menuju ke kilang-kilang migas dan diproses sesuai dengan kebutuhan yang konsumen butuhkan, baik itu aftur, mungkin BBM, mungkin kalau Pertamina kita punya Pertamax Plus, terus Premium, terus solar dan lain sebagainya. Lalu karena kita berbicara masalah petroleum exploration, maka tentu saja kita akan banyak bermain di area upstream. Nah, petroleum exploration sendiri pada intinya adalah bagaimana cara kita mencari dan memproduksi, dan mungkin sebelum memproduksi kita harus mencari dan menghitung dan mengkalkulasi apakah kandungan migas di situ ada dan ekonomis untuk ditambang gitu. Nah, karena kita seorang geologis atau geoscientist itu, maka kita harus tahu bagaimana peran kita dalam proses eksplorasi hidrokarbon. Pada dasarnya proses eksplorasi hidrokarbon itu yang pertama eksplorasi itu sendiri, lalu yang selanjutnya adalah proses development atau proses pengembangan. Apabila dari proses eksplorasi itu ditemukan kandungan hidrokarbon yang cukup ekonomis dan terbukti cadangannya besar, maka bisa berlanjut ke tahap development atau pengembangan. Nah, sebelumnya pada yang pertama, yaitu di proses exploration itu kita harus melakukan beberapa tahap gitu kan. Mungkin teman-teman tahu, yang familiar juga, kita melakukan proses pemetaan, bukan pemetaan geologi biasa, itu survei geologi. Tentu saja dalam survei geologi ini yang kita cari apa? Kita cari adalah batuan sedimennya. Batuan sedimennya, yang kedua adalah mungkin oil seep atau seepage atau rembesan minyak gitu kan. Lalu yang tidak kalah penting adalah pemahaman kita mengenai petroleum system di lapangan yang sedang kita survei lalu kita teliti. Apakah petroleum system di daerah tersebut sudah ada itu bagaimana ya kira-kira?
kira-kira apakah ada sosroknya, sudah kita ketahui batuannya, lalu reservoir rocknya apakah ada, lalu trapnya apakah sudah ada di situ. Nah, dari beberapa aspek tersebut akan divalidasi atau dibantu dengan data-data geofisika seperti itu, seperti data seismik. Itu akan membantu pekerjaan kita sebagai seorang geologis untuk mencari atau menemukan akumulasi hidrokarbon. Tentu saja kalau teman-teman masih menuntut ilmu di bangku kuliah, beberapa hal juga harus sangat diperhatikan. Misalkan yang paling utama adalah pemahaman tentang petrol sistem harus dipahami betul, karena itu adalah kunci bagi seorang geologis seperti kita untuk bisa menemukan atau bisa memahami apakah di suatu daerah tersebut itu mengandung hidrokarbon atau tidak. Lalu setelah itu mungkin setelah kita melakukan survei, terus kita melakukan akuisisi seismik gitu kan, ternyata ditemukan beberapa prospek hidrokarbon gitu kan. Dari beberapa prospek hidrokarbon itu mungkin akan kita lakukan pemboran eksplorasi. Kita melakukan yang dinamakan dengan exploration well. Untuk apa? Untuk itu memvalidasi lebih lanjut apakah benar data subsurface kita atau batuan-batuan sedimen yang ada di subsurface itu benar-benar mengandung kandungan hidrokarbon atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita hanya bermain di subsurface melalui pemetaan geologi, survei geologi, itu kan kondisinya beda antara surface dengan subsurface. Batuan yang kita anggap sebagai source rock itu kandungannya ataupun properties batuannya itu akan berbeda dengan yang ada di subsurface, juga dengan reservoir rocknya. Makanya kita harus, ketika seorang geologis sudah bisa menentukan bahwa dari hidrosistemnya, dari batuannya, dari apapun itu sudah yakin bahwa di bawah tersebut sudah diperkirakan, diproyeksikan mempunyai kandungan hidrokarbon, maka setelah itu yang benar adalah melakukan pengukuran eksplorasi. Nah, dari pengukuran eksplorasi itu apa saja yang akan kita dapatkan? Kandungan sosroknya itu atau sosrok batuannya itu sudah sangat bisa kita ketahui, dia punya TOC yang tinggi karena kita sudah ada barangnya dan sudah bisa kita bor, terus bisa kita lakukan coring dan lain sebagainya. Dari itu bisa kita tes, bisa kita lakukan analisis gitu, analisis TOC sudah bisa. Terus misalkan apa analisis kematangan di situ. Terus kita lihat lagi reservoirnya, apakah memang benar reservoir itu mengandung migas. Nanti kita misalkan dari dari data core yang kita ambil itu ternyata memang sudah ada bercak-bercak minyaknya. Atau nanti dari, kalau teman-teman pernah tahu vitrin reflectance atau kematangan itu juga bisa di analisis dari reservoirnya. Ketika sudah yakin, sudah bisa kita lihat dari analisisnya itu sudah matang, sudah ada kandungan hidrokarbon yang penting memang betul di lapangan kita di basin tersebut cenderung sistem sudah berjalan, terus akumulasi hidrokarbon juga sudah ada gitu. Maka proses bisa kita lihat proses eksplorasinya sudah cukup untuk mengetahui apakah di situ ada kandungan hidrokarbon. Lalu selanjutnya yaitu proses pengembangan. Pengembangan itu dari data satu sumur itu, maka kita akan lakukan pengembangan lagi. Kira-kira kalau kita mengubur di daerah yang lain, apakah akan mendapatkan akumulasi hidrokarbon atau tidak? Itu gunanya untuk apa? Untuk memvalidasi seberapa luas reservoir kita. Gunanya apa kalau kita tahu reservoir kita? Yaitu keekonomian.
apakah kandungan hidrokarbon dengan reservoir seluas ini setebal ini, apakah cukup ekonomis untuk kita produksikan dengan harga minyak sekian, lalu akan balik modal gitu, saya akan mendapatkan untung setelah berapa tahun, setelah berapa lama, kan? Lalu dari kandungan cadangannya itu juga akan kita ketahui umur dari suatu lapangan itu berapa tahun dia bisa memproduksi hidrokarbon. Nah, kira-kira itu yang outline atau garis besar dari proses eksplorasi migas, kan? Mungkin untuk lebih detailnya bisa kita melakukan semacam diskusi ya, mungkin teman-teman ingin mengetahui di bagian mana gitu, mungkin agar kita lebih enak dalam dua arah gitu diskusinya. Terima kasih. Gimana caranya kita seorang geologis ketika kita di lapangan kita bisa tahu bagaimana dan di mana tempat akumulasi dari cadangan hidrokarbon itu sendiri? Oke, yang pertama harus kita tahu sebagai seorang geologis, misalkan kita katakanlah sebagai geologis dari suatu perusahaan dikirim untuk melakukan penelitian gitu, atau eksplorasi gitu, misalkan di survei geologi gitu. Yang harus kita tahu yang pertama adalah geologi regionalnya. Geologi regionalnya apakah mengatakan bahwa daerah tersebut adalah basin atau tidak? Itu yang paling penting. Karena apa? Karena logika awal atau pelajarannya atau kuliah yang sangat basic yang kita ketahui bahwa batuan sedimen akan terendapkan di basin. Nah, ketika kita sudah tahu apakah itu daerah itu adalah di mana basinnya, di mana tingginya, berarti paling kita sudah tahu oh berarti ini kira-kira akan berpotensi. Lalu yang kedua, kita lihat, kita cari lagi, kita survei lagi, kita pemetaan lagi. Outcropnya di mana? Outcrop apa? Outcrop dari batuan yang ada di basin tersebut. Karena kan kita eksplorasi awal tidak punya data sumur gitu. Kita anggap kita tidak punya data sumur. Nah, mungkin beda lagi dengan teman-teman ketika nanti bekerja di perusahaan migas yang sudah lapangannya sudah pernah diteliti oleh perusahaan yang lama, itu beda cerita. Misalkan ini benar-benar lapangan baru nih, gitu kan. Baru kita pertama kali ke situ, maka kita harus tahu gitu. Analoginya batuan sedimen itu kan lampar. Nah, kalau pelamparannya ada di subsurface, harusnya di surface-nya juga harus kita cari. Misalkan kita analoginya yang paling dekat dengan kita di Lampung ini kan South Sumatra Basin ya kan. Ada Ata, ada Kumai, ada Laka. Kita cari lahatnya. Lahat ada di subsurface, kita cari di subsurface-nya di mana. Untuk apa? Untuk menganalogikan ketika misalkan lahatnya di surface itu batuannya seperti ini, dia mempunyai kandungan fosil ini apa, terus punya proses seperti ini. Nah, terus kita logikakan lagi, oh lahat itu batuannya apa litologinya? Oh ternyata didominasi oleh shale. Berarti apa? Apakah dia lebih bagus sebagai source rock atau sebagai reservoir rock atau sebagai apa? Harus kita tahu lagi nanti susunan stratigrafinya di situ. Nah, kalau kita misalkan memakai analogi dari South Sumatra Basin lah, itu sebagai source rock misalkan. Lalu tanah akar karena dia didominasi oleh sand, gitu kan, maka dia lebih banyak sebagai source rocknya, reservoir rocknya, walaupun ada beberapa lapangan yang source rocknya itu juga tanah akar, karena tanah akar bagian bawah itu juga memiliki kandungan shale yang cukup bagus. Lalu Batu Raja sebagai reservoir rock karena dia karbonat dan lain sebagainya. Lalu di atasnya ada formasi Kumai yang didominasi oleh shale, itu lebih banyak sebagai seal rocknya atau threadnya. Nah, analogi-analogi itu yang harus kita bangun. Geologis harus tahu mengapa ada susunan stratigrafi seperti itu, lalu mana yang bagus sebagai source rock, mana yang reservoir rock, sehingga penelitian kita di surface tadi bisa membantu pemikiran kita. Oh ternyata di
Bumi Lahar memang setelah kita lakukan tes kandungan TOC dari sampel yang ada di surface, ternyata TOC-nya ada, walaupun cukup sedikit. Ya wajar karena sudah ada pelapukan, sudah apa gitu kan, sehingga organik matternya sudah banyak yang hilang. Tapi kalau kita analogikan ke bawah, ke subsurface, nah mungkin di subsurface preservasinya masih bagus, masih terjaga di situ, sehingga kemungkinan ada potensi kandungan organik matter yang cukup banyak. Yang di daerah talang akar itu aja juga mungkin permeabilitasnya bagus atau tidak, porositasnya bagus atau tidak, terus ketebalannya. Lalu setelah kita tahu di basin itu memang ada batuan-batuan yang mungkin bisa menjadi potensi sosro reservoir dan seal, maka kita mungkin akan bisa melakukan akuisisi seismik untuk menambah keyakinan kita bahwa memang batuan yang kita temukan di surface tadi melampar ke bawah, gitu kan. Nah, nanti teman-teman geofisika bermain di situ, datanya dikorelasikan, gitu kan, terus menggunakan atribut tertentu sehingga bisa membedakan antara lahar, batu raja, dan sebagainya, sehingga benar bahwa lahar memang sampai ke bawah, akar sampai ke bawah. Nah, dari situ yang seperti saya bilang tadi, ketika sudah ada kemerusan lapisan, terus nanti teman-teman juga harus ingat kalau petroleum sistem itu ada yang namanya jalur migrasi dan trapnya. Nah, apakah memang ada jalur migrasinya? Apakah ada trapnya? Nah, teman-teman harus belajar di situ. Migrasinya lewat mana? Apakah memang lewat dari reservoir atau batuan itu sendiri, atau dari patahan misalkan, atau dari akar? Nah, nanti teman-teman akan menginterpretasikan, gitu kan, apakah ada patahan di subsurface itu. Nah, nanti dibantu dengan teman-teman geofisika, ada mereka melakukan analisa patahan, gitu kan, analisa trap, analisa fracture, gitu. Sehingga kita tahu memang dia migrate, gitu. Migrate-nya kemana? Nah, kita lihat nanti trap-trapnya di mana, ada anti-clean di situ. Kenapa? Ya, kita harus belajar lagi tektoniknya apa sehingga dia bisa menghasilkan banyak anti-clean. Nah, ternyata memang seperti di South Sumatra Basin, gitu kan, memang di zaman Pleistocene ada inversi. Inversi itu yang menyebabkan dia ada gaya kompresi, menyebabkan banyak anti-clean, gitu, sehingga itu sebagai trapnya. Memang itu sudah semua aspek petroleum sistemnya sudah terpenuhi, maka kemungkinan besar di situ memang ada akumulasi hidrokarbon. Lalu terakhir adalah dengan melakukan pemboran eksplorasi tadi untuk meyakini bahwa di subsurface yang memang benar ya, ada sosroknya bagus, reservoirnya ada isinya, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu sih. Tadi kan kita bahas tentang gimana ketika kita tahu di mana basin dari suatu wilayah, kita harus bisa melihat juga sistem petroleum dari wilayah tersebut juga, Pak. Nah, nih, jadi kalau misalnya, Pak, dalam suatu wilayah tersebut ada salah satu dari sistem petroleum ini nggak ada, gitu. Contoh, kita ambil contoh trapnya nggak ada nih di wilayah ini, tapi dari reservoir, dari ininya semua lengkap, gitu, kecuali trapnya. Nah, itu gimana cara kita untuk menganalisis itu? Oke, jadi misalkan nih di basin tersebut sosroknya bagus, reservoirnya bagus, ada, gitu kan, migrasinya ada, jalur migrasinya. Nah, terus trapnya kok kira-kira nggak ada, gitu, misalkan nggak ada anti-clean di situ, terus kok kayaknya nggak ada stratigraphic trap, nggak ada beda fasies di atas itu tuh bagian daerah-daerah atas, kok kayaknya batu pasirnya melambar-melambar saja. Nah, itu bagaimana kira-kira bisa dengan analogi bahwa ketika reservoirnya itu melambar terus, berarti apa? Mereka akan migrate terus kemana? Ya kita telusuri lagi. Kita mungkin menambah line seismik lagi ke arah yang belum ada seismiknya gitu. Nah, misalkan ke arah, ke arah orientasi ke arah timur, kita asumsikan bahwa reservoir rocknya itu melamparnya ke arah orientasi timur. Nah, ya migrasinya dari bawah ke atas terus melampar ke arah timur gitu. Misalkan telah akarnya
dia ke arah timur. Nah, berarti kita harus kejar itu kepenerusan dari reservoirnya itu. Nah, kalau di bagian yang sini tidak ada trapnya, tidak ada anti-clean, terus ada patahan yang menyekat hidrokarbon. Nah, mungkin di bagian timur ada trapnya, ada ternyata di bagian timur ada. Itu juga harus bisa kita ini. Terus jangan lupa lagi bahwa tektonik regional itu juga akan memainkan peranan. Misalkan ternyata di bagian kita tidak ada trapnya, ya karena tegasannya dari mana? Tegasannya ternyata dari arah sini gitu, arah utara selatan. Berarti kira-kira antiklinnya nanti akan berkembang ke arah mana? Gitu. Ternyata memang di daerah kita memang nggak berkembang karena tegasannya nggak sesuai dengan daerah kita. Gitu. Maka kita harus kejar ke daerah yang lain. Itu meteorologisnya juga harus tahu, terus mungkin regional tektoniknya juga harus tahu sehingga kita bisa mengejar trap-trapnya itu bisa kita kejar gitu. Gimana saja. Kalau untuk tantangan seorang geologis sendiri, Pak, tantangannya waktu kita eksplorasi hidrokarbon itu biasanya apa sih, Bu? Tantangan seorang geologis sendiri gitu? Kalau tantangan seorang geologis itu sih bisa dibilang seperti ini. Kadang-kadang itu data itu tidak bisa kita dapat dengan baik kualitasnya. Misalkan salah satu contoh, misalkan kita bekerja di perusahaan migas yang sudah pernah dikerjakan oleh perusahaan yang lain. Nah, tapi perusahaan yang lain itu mengerjakannya masih tahun 80-an, tahun 70-an. Itu sehingga kualitas data, kayak itu data seismik, data geologinya, itu masih data kualitas tahun-tahun yang lama. Sehingga perlu effort yang lebih gitu untuk melakukan reinterpretasi data misalkan. Itu salah satu tantangan karena kualitas data kita. Terus yang kedua misalkan apa ya, selain kualitas data misalkan kita ternyata pada daerah tersebut gitu kan mempunyai misalkan akuisisi seismiknya itu tidak terlalu bagus gitu. Karena misalkan dia masih menggunakan data-data yang lama gitu, mungkin terus lakukan pembaruan data. Nah, selain itu sih bagi yang lebih menjadi hambatan dan tantangan adalah bagaimana kita memahami konsep-konsep dasar dari geologi, baik itu balik lagi ke continuum system, baik lagi ke tektoniknya, terus bagaimana kita bisa memahami daerah tersebut, menginterpretasi dengan baik, itu adalah tantangannya. Karena setiap geologis itu belum tentu mempunyai hasil interpretasi yang sama, khususnya kan di situ. Mungkin ada satu geologis berpendapat seperti ini, geologis yang lain berpendapat yang lain, sehingga mereka mempunyai dua pendapat yang kadang-kadang tidak bisa disatukan. Nah, itu yang menjadi banyak hambatan juga sebagai suara geologis, apalagi kalau kita bekerja dengan tim gitu kan. Nah, di timnya itu ada 3 geologis, tiga-tiganya itu mempunyai pendapat yang sedikit berbeda gitu. Mereka sangat yakin atau sangat kekeh gitu ya dengan pendapatnya. Nah, itu mungkin tantangannya di situ sih. Non teknis juga ada gitu. Makanya maka dari itu mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah kan, masih belajar itu silahkan belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Kalau memang teman-teman passion dengan satu hal itu silahkan dalami betul gitu, karena kualitas kita dalam melakukan suatu interpretasi itu akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pekerjaan kita. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kita udah nemuin ini basin dari akumulasi hidrokarbon, Pak. Nah, kita udah
dapat sistem petroleum di suatu wilayah ini udah lengkap. Nah, kita tinggal gimana cara kita dan apa biasanya kesalahan-kesalahan yang biasa didapatkan di lapangan itu dalam penentuan titik. Karena sampai sekarang juga nggak bisa kita pungkiri bahwasannya masih banyak orang-orang yang dalam penentuan titik pengeboran masih banyak kesalahan yang membuat fatal untuk masyarakat sekitar. Kadang-kadang gini, yang lebih banyak terjadi dalam kesalahan penentuan itu balik lagi ke bagaimana kualitas seorang geoscientist itu dalam memahami data-data yang ada, terutama data subsurface, karena data subsurface itu kita tidak bisa pegang barangnya langsung. Misalkan kita ngebor 5.000 meter, yang kita koreng kan tidak mungkin 5.000 meternya kan, 0 sampai 5.000 kan tidak kita koreng semuanya kan, pasti hanya daerah-daerah tertentu saja, misalnya daerah reservoir yang sangat menarik itu baru kita koreng, di sosroknya baru kita koreng gitu kan. Nah, sehingga yang uncore, data-data yang tidak ada core-nya itu kan hanya berpatokan pada data geologi dan data seismik. Nah, itulah yang menjadi banyak sekali hambatan, banyak sekali kesalahan menjadi. Misalkan nih, seorang geofisis itu, misalkan teman-teman geofisis dalam menarik batas sesar saja kurang pas, itu kan juga bisa terjadi kesalahan. Misalkan satunya itu menginterpretasikan ada sesar naik, yang satunya sesar turun. Terus batas-batas formasinya juga bisa, misalkan di kedalaman sekian, di kedalaman 4.500 geofisisnya sudah menginterpretasikan sudah ada perubahan dari formasi A ke formasi B. Nah, itu juga akan berimbas ke yang lain gitu kan. Misalkan ternyata di 4.500 data lognya tidak berbicara demikian, macam-macam gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah bagaimana kita bekerja sama gitu, teamwork antara apa? Antara geologis, geofisis, dan mungkin teman-teman reservoir engineer, teman-teman petroleum untuk menentukan titik-titik yang tepat di mana. Dan jangan lupa lagi safety. Kalau misalkan harus pakai casing pemboran yang sekian, ya harus pakai casing. Terus pakai lumpur pemboran yang seperti ini juga harus pakai lumpur pemboran yang proper, sehingga dalam operasi pemboran tadi, operasi produksi hidrokarbon tadi tidak atau minimalisir kesalahan. Nah, kita kan udah tahu nih Pak, biasanya apa aja kesalahannya, apa yang harus kita mengerti di lapangan sebelum kita melakukan eksplorasi. Dan sekarang misalnya kita seorang geologis baru, kita baru menyelesaikan pendidikan kita di perkuliahan atau bahasa kerennya fresh graduated gitu Pak. Biasanya apa yang seorang geologi lakukan, apa yang harus geologi punya, terutama dalam hard skill, soft skill, saat kita berkecimpung di dunia migas gitu Pak, di dunia pekerjaan. Yang pertama itu attitude, sikap, itu yang pertama. Bagaimana kalian bersikap menghargai pendapat individu yang lain, terus bagaimana kita harus bisa mendinginkan pikiran ketika ada perbedaan pendapat dengan teman-teman kita yang lain, terus bagaimana kita bekerja sama, terus bagaimana sikap kita ketika kita tanda kutip dimarahi oleh atasan gitu. Akibat mungkin ada sedikit kesalahan atau sedikit miskomunikasi, itu attitude kita bagaimana, itu yang penting, yang pertama menurut saya ya, attitude. Jadi kalau misalkan gini, kalau teman-teman itu kurang sedikit dalam pengetahuan, itu tidak apa-apa, bisa digali lagi, bisa
kali kita belajar, kita baca textbook, kita sering-sering melakukan interpretasi, itu akan terasa. Kalau attitude itu susah. Kalau memang kita orangnya wataknya keras ya pasti akan keras, nanti tidak bisa. Terus kita nanti tiba-tiba lembut, mungkin itu kita berpura-pura. Memang ada keras ya, tapi keras itu tidak apa-apa. Tapi menghargai. Attitude itu yang penting nomor satu. Yang kedua ya tentu saja karena kalian seorang geologis yang sudah menyambang pendidikan, ya tentu saja basic-basic ilmu yang berhubungan dengan migas itu ya harus dikuasai lah, paling tidak mengerti konsepnya bagaimana, konsep petroleum system, terus penyebaran batuan secara lateral, secara vertikal, terus stratigrafi, terus lingkungan pengendapan bagaimana, logging, terus dan lain sebagainya itu harus ya, itu pastilah seperti itu harus dikuasai dengan baik. Terus yang ketiga, saran saya kalau bisa mulai belajar software yang berhubungan dengan apapun itu yang kalian inginkan, ya mungkin kalau tambang softwarenya apa, softwarenya apa, terus migas softwarenya apa, kalau mau ke bencana ya softwarenya apa, kan pasti ada softwarenya. Nah itu juga untuk apa ya, untuk membantu kita dalam memahami atau mengikuti langkah ritme pekerjaan. Akan sedikit beda misalkan teman-teman diterima yang masih benar-benar kosong dengan teman sudah punya sedikit gambaran mengenai petroleum system kayak apa, dan bisa mengoperasikan software ini tidak akan lebih cepat. Dan yang tidak akan yaitu bahasa asing, bahasa Inggris terutama. Kalau teman-teman memang migas ya bahasa Inggrisnya harus lebih dimatangkan lagi lah, karena perusahaannya kan multinasional, kita sering diskusi dengan orang-orang dari luar, terus semua peralatannya kan rata-rata pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi itu 4 hal itu, yaitu terus basic ilmu, terus tadi apa, software kan kalau bisa software, terus yang terakhir ya bahasa Inggris. Yang terakhir ya berdoa lah, bisa gimana. Jadi kalau misalnya nih Pak, biasanya geologis baru itu di posisi apa gitu Pak kalau misalnya kita berkecimpung di dunia migas, contohnya? Tergantung dari kalian diterima di mana sih. Jadi kan kalau perusahaan migas itu rata-rata ada dua, yaitu yang pertama itu kontraktor, yang kedua owner atau company-nya. Kontraktor itu kayak Elanusa, Islam Bersih, Halliburton, Baker Hughes gitu. Terus yang kedua ownernya yang kayak Chevron, Pertamina, PHE, terus ExxonMobil gitu. Nah, kalau teman-teman ke arah yang apa tadi namanya kontraktor, itu yang benar-benar mengerjakan di lapangan, itu biasanya nanti arahnya menjadi junior wellsite geologist, nanti yang mendeskripsi data cutting, mendeskripsi data core. Terus nanti ada mungkin di divisi laboratorium juga bisa, nanti yang menganalisis studinya, TOC-nya bagaimana, terus nanti ada petrofisik untuk menganalisis porositasnya bagus atau tidak. Kalau di owner atau di company-nya ya kurang lebih sama. Sekian pemaparan dari beliau, jadi kita tahu, kita bisa dengar sama-sama, kita bisa tahu sama-sama apa yang udah dipaparkan beliau. Terkhusus ini saya catat ada beberapa hal penting yang benar-benar geologis punya ketika kita ada di lapangan saat kita berkecimpung di dunia migas. Yang pertama attitude, kita benar-benar harus memiliki attitude yang baik di lapangan. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan segala ilmu, segala basic geologi yang kita punya. Dan yang ketiga, jangan lupa 4.0. Karena di negara manapun sekarang sudah mulai memajukan teknologi. Baik seorang geologis yang kita biasa manual, kita harus benar-benar bisa menguasai 4.0, yaitu teknologi atau software tertentu yang mungkin bisa membantu pekerjaan kita nantinya. Dan yang terakhir dan sangat-sangat penting, bahasa benar-benar kita harus bisa menguasai bahasa internasional. Karena
perusahaan-perusahaan manapun menggunakan alat-alat yang benar-benar segala petunjuk pemakaian, cara-cara kita menggunakan alat itu benar-benar menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa kita benar-benar harus memiliki banyak referensi, banyak bahasa yang kita kuasai. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di sesi yang selanjutnya.